Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Eh, saya masih terus mengikuti bagaimana perkembangan tentu saja pemilu ya, kemudian juga cuma yang tidak boleh kita lupakan setelah hingar-bingar pemilu itu, bagaimanakah kondisi pelayanan publik kita? Apakah karena mau tidak mau energi dan semuanya itu potensi-potensi semua itu tersedot dalam kegiatan hingar-bingar politik. Bahkan birokrasi, energi birokrasi dan pelayanan publik itu juga hampir semuanya tersedot ke kegiatan pemilu. Nah, kita kan bahas itu, setelah ini masihkah lembaga-lembaga negara, lembaga publik itu masih dipercaya nggak sama rakyat itu setelah hingar-bingar pemilu. Nah, kebetulan di studio Tim Blog Channel kita akan membahas bersama Mbak Mariana Ulfa, salah seorang akademisi, juga pengamat kebijakan publik dan juga aktivis gerakan-gerakan pro demokrasi. Mudah-mudahan nggak melipir-lipir. Ini akan menyangkut banyak hal. Baik, nanti Mbak Mariana Ulfa atau Mbak Jufa kita akan berbincang soal bagaimana. Tapi sebagai pengantar saya akan sedikit memberikan ulasan, nanti bisa dilanjutkan oleh Mbak Mariana Ulfa. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bahwa lembaga negara, lembaga-lembaga publik itu semua dikomandani atau dikomando oleh para pejabat-pejabat dari tingkat menteri, di presiden, sampai dengan tingkat menteri. Dan kita tahu bahwa lembaga-lembaga pelayanan itu menteri-menterinya juga ada banyak yang ikut dalam pusaran demokrasi. Saya punya catatan ada 14 menteri yang terafiliasi pada kegiatan pemilu, terafiliasi pada kegiatan pemilu. Padahal kegiatan-kegiatan pelayanan publik seperti kegiatan sosial, kemudian kebijakan hukum itu juga harus tetap berjalan walaupun pada masa kampanye, walaupun pada masa pemilu ataupun apa. Nah, ini yang yang membuat catatan kita menjadi sangat banyak gitu. Nah, saya akan tanya kepada Mbak Jeva, dalam pengamatannya Mbak Jeva itu dalam kontestasi pemilu ini kan Mbak, ini kan banyak lembaga-lembaga publik, lembaga-lembaga negara yang seolah-olah ikut deras putaran ikut main lah ya, jadi pemain gitu maksudnya. Bukan kayak gini. Sekarang kita mulai, saya agak sedikit ngadu ya. Kalau KPU itu jelas ya, dia sebagai pengadu ya, fasilitator dan dia yang merancang, yang membuat kegiatan ini. Gitu. Ya, dia melaksanakan. Pelaksanakan. Kemudian dan Bawaslu. Kemudian juga ada bagian misalnya lembaga desa, perangkat desa. Kemudian ada kegiatan-kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan, misalnya bansos dan segala macam. Nah, pertanyaan saya adalah, Mbak, di dalam pengamatan Mbak Jeva itu, misalnya contoh yang paling gampang, saya kelihatan di mana Kementerian Perdagangan. Contoh Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, yang sebetulnya secara tugas itu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Indonesia terkait berbagai hal yang menyangkut sosial, misalnya loh, ada bantuan sosial, ada berbagai hal, ada operasi pasar. Nah, kalau menurut Mbak Jova ini dalam kontestasi politik ini, kalau ya menterinya mungkin dan lembaganya sudah berperan baik apa belum? Ini kalau ngomongin bansos dan menteri perdagangan kayaknya arahnya ke Zulkifli nggak sih? Iya. Soalnya menterinya. Iya, tapi kita bahas lembaganya ya. Iya, jadi nggak percaya. Kenapa? Karena kepalanya gitu ya, Zulkifli itu sudah viral duluan dengan menyebutkan bahwa ini bantuan dari Pak Jokowi ya. Nah, itu. Jadi itu otomatis ya karena kementerian itu kan komandannya dia gitu loh. Jadi karena sudah menyampaikan seperti itu loh, sebentar. Kalau Kementerian Perdagangan itu punyanya Pak Jokowi bukan? Kan bukan, punya negara gitu kan. Dan bansos itu juga sudah dibahas juga. Bansos itu kan memang untuk warga yang tidak mampu gitu kan. Asalnya tapi kan bukan dari Pak Jokowi, bukan orang pribadi gitu loh. Tapi itu adalah dari pajak rakyat juga.
gitu. Jadi dengan penyalahgunaan ini kan termasuk bagian dari abuse of power kan Mas ya. Jadi ya dengan berbagai macam abuse of power yang ditunjukkan gitu ya, orang akan semakin tidak percaya terhadap lembaga negara itu. Gitu. Ya, saya harus pelan-pelan nih, Mbak Jovanya terlalu berani. Berani tapi terlalu berani atau karena saya nggak tahu apa-apa ya? Ya, terlalu berani. Dan itu kasar makan teman-teman sekalian yang itu yang terjadi. Pertanyaan kedua adalah Bulog. Kali ini turun ya dari kemudian kita menganggap Bulog sebagai salah satu badan yang menyalurkan atau membidani tentang pangan ya. Itu pertanyaan saya adalah tapi sebentar, saya punya bacaan hasil survei ya. Teman-teman sekalian sebentar, Mbak Citra juga mungkin bisa ya. Teman-teman sekalian pada April 2023 itu Lembaga Survei Indonesia bahwa kepercayaan publik terhadap KPK itu 64%. Kepolisian 63%, DPR 52%. Partai politik 50%. Itu pada bulan April 2023. Kemudian ada juga ini ketika kita ngobrol sampai pada bulan Oktober itu juga tingkat kepercayaan ini agak-agak menurun. Nah, ini agak-agak menurun. Ada datanya ada di survei indikator, saya punya datanya. Pertanyaan saya, Mbak Jeva, apa pengaruhnya pemilu ini terhadap kepercayaan publik masyarakat rakyat ini terhadap lembaga-lembaga negara? Kita mulai dari, tapi apakah kita masih bisa berharap pada TNI dan Polri? Masih bisa nggak? Harusnya masih. Kita masih ya? Iya, masih lah. Kan kita masih memperjuangkan, ketika kita masih memperjuangkan demokrasi ya semua bagian negara itu termasuk TNI Polri juga gitu. Tidak, karena ini apalagi bahas lembaga, kita nggak bisa menjudge sebuah lembaga lalu semua rusak gitu, enggak sebetulnya. Gitu kan sebetulnya tergantung dari leadernya siapa, bagaimana dia melaksanakan tugasnya, seperti itu ya. Kalau kita menilai lembaga, bahwa kalau ada orang baik, orang jahat sampai kiamat juga tetap ada, gitu kan. Cuman kondisi sekarang karena terlalu banyak abuse of power yang ditunjukkan di publik gitu, dengan tanda kutip masa bodoh gitu. Jadi secara terbuka gitu di media gitu dan nggak malu lagi gitu. Jadi ya akhirnya jadi publik juga menangkap, oke, berarti sekarang kondisi kita seperti ini gitu. Itu yang membuat mereka percaya. Saya harus hati-hati teman-teman sekalian untuk menjaga pembicaraan ini supaya tidak kita hanyut, tidak. Baik, itu yang masih percaya ya. Masih percaya. Jadi TNI dan dalam tulisan yang saya dapatkan dari searching di media bahwa kepercayaan masyarakat terhadap TNI Polri masih cukup tinggi, bahwa karena TNI dan Polri adalah satu-satunya lembaga yang masih bisa berdiri pada posisi netral, quote to quote ya, dalam arti apakah bagaimana, tapi dia tetap harus bisa menjaga kesatuan NKRI. Posisi netral kan tergantung perspektifnya dulu. Tetepan. Ya selalu ada dua perspektif. Oke. Baik. Ada oposisi, ada negara, pasti ya, itu. Baik, seperti dikemukakan Pak, saya agak berat menyebutnya Pak Presiden itu, bahwa semua ASN harus netral. Tapi nantilah gitu. Itu yang pertama, institusi TNI Polri. Kemudian yang kedua nih Mbak, ini agak seram nih. MK gimana? Masihkah kita berharap? Ataukah kita punya harapan? Ataukah kita masih percaya kepada MK? Kalau masih ada yang berharap sama MK, kayaknya dia nggak paham masalah deh. Dia nggak ngikutin isu, maksudnya dia tidak mengikuti perkembangan berita yang terjadi gitu ya. Sejak MK kemudian meloloskan Gibran menjadi cawapres, itu udah rapot merah itu untuk MK gitu ya. Bagi yang paham aturan main, hukum dan seterusnya gitu, karena memang ya itu melanggar jalannya proses hukum itu sendiri gitu kan, bahwa itu harusnya melalui DPR dan seterusnya, tapi MK mengeluarkan itu walaupun sudah dibahas, lalu kemudian ketua MK-nya juga akhirnya diberhentikan, maksudnya gitu loh, tapi itu kan sudah terjadi. Nah sekarang kan jaraknya kan masih terlalu sedikit, dan Gibran ini kan juga pemilu juga belum selesai gitu loh, jadi untuk percaya lagi ke MK itu
Saya rasa masih agak berat ya bagi yang mengerti tentang cerita tanda kutip keluarnya Tempo yang bilang bukan saya ya, anak haram MK gitu. Jadi bagi yang nggak mengikuti isu atau perkembangan berita, gitu, ya pasti akan selalu positif karena nggak tahu gitu. Tapi kalau udah terbuka lebar masih ada yang nggak tahu. Masih dong. Apa ada yang pro gitu? Masih lah, masih. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa MK adalah satu ruang terakhir ketika terjadi sengketa pemilu. Iya betul. Ya. Betul. Nah, kalau menurut pendapatnya Mbak Jova, ketika ini kan sedang berproses berbagai macam, ya kita tahu lah bagaimana 01 dan 03 dia mempersiapkan untuk maju ke tingkat bukti-bukti MK. Nah, kalau menurut pandangan pesimis, optimis nggak dengan tingkat kepercayaan? Kalau di proses ke MK? Iya. Kalau saya sih pesimis. Tapi kalau saya pesimis. Pesimis ya karena apa? Ya karena kemarin MK sudah meloloskan pelanggaran itu tadi. Gibran bisa maju jadi cawapres itu udah rapot merah. Berarti ada ketakutan di proses yang akan datang? Bukan ketakutan ya, pesimis. Gitu loh. Pesimis, ke MK-nya. Ke MK, jadi ketika kita simulasi, ketika nanti maju di MK nih. Oh ya, sebagai ketua MK-nya sekarang? Iya kan, sekarang sudah diganti, gitu kan. Tapi kan melihat proses cawapres, keputusan MK untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres, itu kan prosesnya mungkin kalau teman-teman yang gampang simpel ngelihat alurnya itu di Dirty Vote itu udah enak banget tuh alurnya. Untuk teman-teman sekalian, kami informasikan, saya membaca di beberapa berita bahwa memang tuntutan PT UN dari Paman Anwar Usman untuk menjadi kembali ketua KPK. Ya, dia minta lagi kan untuk maju lagi jadi ketua MK. Apalagi dia pengen maju lagi gitu ya. Gitu ya? Ya iya dong. Pasti serem banget. Karena yang memutuskan yang dianggap anak haram itu kan ketika dia jadi ketua MK gitu loh. Sudah 2 lembaga yang kita perbincangkan secara ringan karena waktu kita tidak banyak. Nanti kita lanjut. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Apakah kita masih percaya pada lembaga yang namanya, kalau KPU sama Bawaslu saya nanti saja, itu nanti karena itu masih berproses. Lembaga yang namanya DPR. Ini ada kabar baik ini. Ya, gimana? Hak angket. Ya, hak angket. Walaupun ketika proses ketika balik lagi ya ke MK tadi Gibran menjadi cawapres oleh MK, itu harusnya DPR tuh mengajukan hak angket gitu kalau itu berfungsi. Tapi mungkin ya balik lagi, ini kan politik. Ini mungkin mereka juga maju mundur cantik melihat kondisi atau gimana, kita nggak ngerti gitu kan di sana. Nah hari ini gitu kan itu kan sudah ada kabar terbaru bahwa dari Ganjar itu malah meminta untuk DPR, partai politik yang ada di DPR itu ya harus mengajukan hak angket gitu untuk sengketa politik ini atau kecurangan pemilu gitu ya. Dan dijawab oleh Anies Baswedan bahwa Koalisi Perubahan 01 partainya siap untuk mengajukan hak angket. Jadi itu semacam harapan baru. Kenapa? Karena respon kecurangan dijawab dengan oke, kita terima dulu ini ada kecurangan gitu ya, ditampani C gitu kan. Kita proses, kita cek benar nggak ada kecurangan. Nah ini kan positif gitu loh. Jadi nanti hasilnya hak angket bagaimana, tapi kan caranya itu benar gitu loh. Bukan seperti MK tadi yang caranya nggak benar. gitu. Teman-teman sekalian, saya memang betul harus hati-hati karena masih dalam situasi seperti ini. Baik, pertanyaannya Mbak Jova, Bapak, masihkah kita percaya pada DPR sebagai bagian dari wakil kita? Ini kan belum dibubarin walaupun sudah ada, tapi masih nggak kita berharap pada anggota-anggota Dewan Perwakilan kita, perwakilan kita tuh rakyat yang ada di sana. Boleh nggak? Masih nggak kita percaya? Harus percaya nggak? Iya, harus percaya itu tergantung kita milihnya gimana. Gitu. Saya milihnya dibayar atau enggak? Oh gitu? Iya dong. Waduh. Iya dong. Ini masuk ke budaya politik nanti masuknya nih. Oke.
Tapi kalau melihat kita sebagai rakyat bahwa ada tokoh, anggap aja ini ada 2 orang tokoh gitu ya, ada Ganjar, ada Anies, yang mana dua-duanya ini calon pemimpin negara gitu kan. Mereka meminta untuk partai yang bergabung di koalisi masing-masing untuk mengajukan hak angket. Nah, anggap aja kita memilih salah satu di antara mereka, itu berarti kan kita percaya dengan mereka. Gitu. Jadi artinya ketika mereka mempercayakan itu ke DPR, ya maka kita support itu. Gitu. Karena sebetulnya ya balik lagi nanti kalau tanya ke anggota DPR-nya, belum tentu kita tahu anggota DPR-nya siapa gitu. Jangan-jangan ada yang nyoblos merem juga nggak tahu, Bang. Nah, sekalian, tidak terasa sudah 20 menit kita ngobrol di sini. Sebetulnya ada beberapa hal yang kita garis bawah, yang saya garis bawah, saya dapat hasil diskusi kita tadi ngobrol dengan Mbak Jova, bahwa lembaga-lembaga negara itu harus memegang peranan penting terhadap keberlanjutan bangsa ini di berbagai bidang. Lembaga-lembaga negara termasuk birokrasi, administrasi ketatanegaraan, itu juga harus berjalan dengan lembaganya. Walaupun dalam pandangan kita tadi ada beberapa lembaga negara yang kepercayaannya merosot karena keterlibatan dalam pusaran pilpres. Walaupun ada aturannya. Karena oknumnya aja. Kan harusnya kan ada aturannya seperti itu. Kan ada misalnya menteri yang mau, lalu ya silakan mundurkan diri, tapi kok enggak gitu kan gitu. Karena presidennya sudah memutuskan cawe-cawe. Oh gitu ya. Susah. Jadi artinya mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa birokrasi pemerintahan. Jadi mungkin ini bisa nanti kalau ada yang melihat bahwa teman-teman atau bapak-bapak yang duduk pada jabatan-jabatan birokratis baik di kementerian maupun di lembaga-lembaga yang lain, tetaplah harus menjalankan dengan baik. Artinya tetap harus bisa membangun kepercayaan publik. Betul. Sebagai suatu lembaga yang berintegritas gitu. Yeah. Konsep pelayanannya kan begitu. Yeah. Yang sekarang ini terjebak dalam kita melihat birokrasi. Kemudian buat bapak-bapak di TNI dan Polri, bahwa kami ini masih menganggap Bapak sebagai pengawal, penjaga stabilitas di negara kita. Dan tadi dari ngobrol dengan Mbak Jova bahwa kita masih menaruh kepercayaan kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan negara kita. Itu. Dan yang ketiga adalah susah juga nih kalau MK nih. Nah, nanti belum KPU dan segala macamnya. Yang penting adalah Mbak Jeva, apa closing statementnya untuk lembaga-lembaga negara yang bekerja pada kepentingan publik? Apa sih Mbak statementnya? Apa yang Mbak statement? Iya, mungkin poinnya begini mungkin ya. Lembaga-lembaga negara ini adalah bagian dari negara yang bertugas untuk mensejahterakan rakyat dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ingin rakyat itu percaya dengan lembaga negara ini, maka ya gitu, berbuatlah yang baik gitu. Seandainya ada abuse of power pun, ya tolong jangan dipublikasi lah gitu ya. Sebisa mungkin gitu, main cantik gitu. Oh gitu ya. Kasarannya gitu kan. Karena saya nggak bisa, maksudnya idealnya memang harusnya nggak boleh gitu kan. Tapi dengan budaya politik dan balik lagi gitu, bahwa orang kepentingan, kemudian orang baik, orang jahat itu akan ada di mana-mana gitu. Tapi ya kalau Anda yang mencari kepercayaan publik, trust, ya berarti jangan lukai kepercayaan itu dengan menampilkan abuse of power. Gitu aja. Tuh himbauan teman-teman, siapa saja, biar camat, biar wali kota, biar bupati gitu. Ya. Kembalilah membangun integritas lembaga untuk melayani rakyat ya, bukan melayani penguasa ya. Iya, idealnya begitu. Saya mau jawab agak susah. Soalnya poinnya ketahuan atau enggaknya tadi ya, gitu. Ya, jadi poinnya saya menggarisbawahi aja bahwa teman-teman yang bekerja sebagai birokrat, kembalilah melayani publik, bukan melayani penguasa, terutama KPU ya. Harus. Bawaslu ya. Harus. Nanti kita bahas itu lain lagi. Teman-teman blogger, sebagai penutup pengantar bahwa pemilu kita kali ini adalah pemilu yang paling mahal. Saya punya catatan di tahun 2009 itu pemilu hanya menghabiskan 8,50 triliun. 8,5 triliun. Di 2014 15,62 triliun. Di tahun 2019 25,59. Nah, yang dahsyat ini di tahun 2024 itu 76,6
triliun. Padahal Bu Sri Mulyani menganggarkan disetujui 71,3, katanya kurang sehingga dinaikkan menjadi 76. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah satu biaya yang cukup mahal yang harus dipertanggungjawabkan untuk pemerintahan ke depan. Jadi jadi memang obrolan kita khusus untuk teman-teman yang bekerja pada ruang-ruang birokrasi yang melayani rakyat. Oleh karena itu, tolonglah bekerja dengan baik. KPU apalagi, Bawaslu, apa ya? Himbauan buat KPU? Apa? Ada nggak? Himbauan untuk KPU. Semangat. Karena KPU ini ditekan dari bawah, dari atas juga, Mas. Oh gitu ya? Ditekan dari bawah atas? Iya, makanya jadi dia susah. Makanya saya cuma senang semangat. Maksudnya semangat untuk menunjukkan kebenaran. Semangat untuk bertahan. Menunjukkan kebenaran. Ya harusnya iya dong. Bawaslu juga ya? Iya dong. Kemarin ada rame-rame itu Bawaslu minta dibubarkan itu pas satu diskusi. Setuju nggak Bawaslu? Jangan dibubarkan, dibenerin. Iya, dibersihin, dibenerin, kata kuncinya ketemu, dibagusin. dibenarkan, dibetulin. Semuanya juga betulin. Terutama teman-teman di MK, para hakim, kami mohon untuk bisa berpikir jernih, untuk melihat untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan satu orang. Teman-teman sekalian, terima kasih. Tidak terasa 25 menit. Kita ketemu lagi di obrolan yang akan datang, yang mungkin lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Karena lihat perkembangan yang ada. Terima kasih, salam. Ini 0. Oh gini. Bukan 3 ya tapi.